Saya berharap pemimpin asrama itu menjadi sebuah tonggak yang harus bagaimana mengelola asrama bisa baik, asrama bisa maju, asrama bisa menjadi orang bisa betah di asrama. Kalau asramanya misalnya berantakan, pengurusnya kacau, tidak bisa mengurus, namanya juga pengurus harus ngurus. Kalau tidak ngurus berarti bukan pengurus, tapi disebut pengacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Koko tadi harus dari mulai sekarang. Menjadi orang yang baik, yang punya akhlak yang baik. Orang ngomong di depan, di belakang gandeng gitu kan, rame. Itu menunjukkan bukan santri yang baik. Berarti kamu belum menjadi siapa-siapa di Cipasung. Belum menjadi apa-apa tinggal di Cipasung. Ngaji-ngaji tapi tidak pernah dipraktekkan. Ketakdiman terhadap guru, ketakdiman terhadap yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama wa Hawa wa farraqa anhuma fi jannatil ma'wa wa rafa ilaihima fi rufatil buswa. Wassalatu wassalamu man la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu tasliman mazida. Wa fawwidu amri Allah innallaha basyirun lil ibad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati datika fi kulli waqtin wa hin. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Pembina Yayasan Pondok Pesantren Cipasung, Bapak Kiai Haji Koko Komarudin Rohiyat. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Pondok Pesantren Cipasung, Bapak Kiai Haji Ubaid Rohiyat. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus yayasan dan juga pengurus Pondok Pesantren Cipasung sekaligus keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung. Yang saya hormati para asatidz di sini hadir kesepuhan Pak Kersa Ajengan Oman, Kersa Ajengan Dimin, Pak Ajengan Dodo Suhada. Terus terang saja saya punya dulu pernah janji sebelum terjadi adanya COVID-19, saya sudah sampaikan pada istri saya, karena saya lama tidak mengabdi Pondok Pesantren Cipasung, kurang lebih 17 tahun meninggalkan Pondok Pesantren Cipasung. Makanya pakai sorban juga masih kagok gitu. Karena dulu memang kalau pengajian pakai sorban juga. Baru sekarang ini 17 tahun terakhir baru pakai hari ini juga. Ini menyesuaikan gitu, dengan pimpinan Pondok Pesantren. Ada guru yang sangat tawadu, yang sangat
luar biasa pengabdian terhadap Pondok Pesantren Cipasung. Kakak saya, Kang Haji Dodo Suhada, Kang Dodo Suhada. Saya sudah berjanji dan ini menjadi utang saya. Insya Allah dalam waktu yang dekat ini kita akan diberangkatkan umroh sebagai bagian dari saya. Dan saya tidak mengambil uang dari mana, tapi dari uang pribadi saya. Sebagai rasa hormat saya terhadap beliau yang puluhan tahun mengabdi tanpa pamrih. Luar biasa, terus terang saja. Mungkin nanti ke depannya Pak Kiai Haji Oban dan yang lain-lainnya. Insya Allah, insya Allah. Sebetulnya mau diberangkatkan sebelum COVID, cuman kebetulan COVID jadi sampai hari ini belum. Ini sebenarnya udah saya sampaikan ke Kang Asep Dedi waktu itu nitip Kang Dodo. Insya Allah Kang Dodo, semoga kita sehat semuanya, juga senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh pengurus asrama yang baru saja dilantik dan juga para mukimin mukimat Pondok Pesantren Cipasung yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya hingga pada malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di dalam rangka mengikuti acara yang sangat sakral, yaitu pengukuhan pengurus pondok pesantren dan juga pelantikan pengurus asrama yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Cipasung, juga para pengurus TPKS atau tim penggerak kegiatan santri. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para aulia hingga umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terhadap pengurus asrama, karena untuk keluarga yang menjadi pengurus pesantren itu menjadi kewajiban seperti yang sampaikan Kang Oko. Bukan fardu kifayah, tapi itu fardu ain bagi seluruh pengurus yang masuk di dalam keluarga besar Pondok Pesantren Cipasung. Pertama, saudara-saudara, bahwa jadi pengurus itu tidak mudah, tidak gampang. Banyak hal yang harus dilakukan oleh saudara-saudara di dalam rangka menata bagaimana mengelola sebuah asrama. Karena saudara-saudara menjadi pengurus asrama itu bukan seperti orang yang jalan di jalan tol, tetapi masuk sebuah rimba hutan yang luar biasa. Di situ ada banyak manusia yang berbagai latar belakang, karakter dan seluruhnya. Itu tentu menjadi tanggung jawab saudara-saudara sebagai pengurus asrama. Ada yang nakal, ada yang tidak nakal, orang yang rajin, ada yang tidak rajin. Itu ada di asrama. Saya berharap pemimpin asrama itu menjadi sebuah tonggak yang harus bagaimana mengelola asrama bisa baik, asrama bisa maju, asrama bisa menjadi orang bisa betah di asrama. Kalau asramanya misalnya berantakan, pengurusnya kacau, tidak bisa mengurus, namanya juga pengurus harus ngurus.
Kalau tidak ngurus berarti bukan pengurus, tapi disebut pengacau. Dari semua hal yang ada di asrama masing-masing, dari semua hal, dari mulai pengajian, dari mulai kegiatan-kegiatan sekolah, belajar mereka di asrama, apakah itu mutolaah, apakah mereka itu mudzakarah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu menjadi tugas saudara-saudara pengurus asrama. Jangan sampai di asrama itu mereka tidak betah karena sering kehilangan. Ada banyak orang tua yang datang ke saya, dalam beberapa bulan bajunya hilang, uangnya hilang, sepatunya hilang, dan seterusnya. Kalau hilang di situ, kalau bukan oleh warga asrama atau temannya satu kamar, siapa yang mengambil? Namun dari hari ini dengan kepengurusan yang baru, harus memulai sesuatu yang baru. Harus memulai sesuatu yang baru. Berangkat dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Haji Koko, ketulusan kita sebagai pengabdian terhadap Pondok Pesantren Cipasung. Karena saudara-saudara, jadi pengurus asrama itu adalah bagian proses pembelajaran. Suatu ketika saya ditanya oleh teman-teman, kalau belajar di pondok pesantren itu berapa jam? Saya katakan, belajar di pondok pesantren 24 jam. Bukan 1 jam, 2 jam. Kalau di sekolah terbatas dari jam 7 sampai jam 1 atau setengah 2. Tapi di pesantren, seluruh kegiatan, aktivitas di pondok pesantren adalah sebagai proses pembelajaran. Ketika saudara mau makan harus ngantri. Ketika saudara-saudara mau ke WC harus ngantri. Itu kan diminta oleh kita bahwa saudara-saudara harus memahami apa yang disebut kesabaran. Itu proses pembelajaran. Saudara-saudara sebagai pemimpin harus sabar menghadapi berbagai karakter para siswa, para mahasiswa yang ada di asrama masing-masing. Itu menjadi bagian penting bagi saudara-saudara. 24 jam kalau belajar, kalau yang namanya di pesantren. Saya selalu berulang-ulang mengatakan bahwa ada nilai-nilai luhur Pondok Pesantren Cipasung, terutama 5 hal yang menjadi sesuatu yang hampir punah di pondok pesantren. Di antaranya adalah keikhlasan, kejujuran, kesabaran, rendah hati. Yang terakhir di dalam asas ta'awun, tolong menolong. Ini hampir tidak ada. Oleh sebab itu saya mengatakan sekali lagi bahwa pengurus asrama harus menjadi tonggak di dalam kerangka bagaimana asrama bisa aman, asrama bisa tertib, asrama bisa maju ketika bagaimana pengurusnya berbuat, melakukan hal-hal yang terbaik. Innallaha yuhibbul mutaharrikat wa yabghudu sabahlala. Allah sangat mencintai terhadap orang yang memiliki keinginan perubahan, inovasi, dan seterusnya. Bagaimana asrama menjadi lebih maju, asrama lebih baik. Para santrinya memiliki prestasi yang baik. Dan sebaliknya, wayabghudu sabahlala, Allah sangat membenci orang-orang yang tidak memiliki keinginan apapun. Jadi ayah santri teh ka Cipasung 3 tahun teh ngan minahkeun sare. Tidak ada progres apa-apa. 3 tahun teh komo ngaji, sakola ge jarang, dan seterusnya. Ini jangan sampai terjadi. Kita harus punya progres.
Makanya manusia yang paling baik adalah manusia yang selalu muhasabatul linnafsi. Setiap hari, setiap saat. Ya, setiap saat. Jadi pemimpin ini ada hal-hal yang harus menjadi pegangan saudara-saudara. Yang pertama, saudara menjadi pemimpin di asrama, apakah itu jadi rais, mau jadi sekretaris, badan bendahara, atau dan seksi-seksi yang lain. Yang pertama harus husnul niat. Punya niat yang baik. Bahwa kita adalah mengabdi dan mengabdi, seterusnya mengabdi kepada pondok pesantren. Seperti yang disampaikan Pak Haji Koko, ulah ningali saha, tapi yang penting kita mengabdi terhadap pondok pesantren. Karena sekali lagi saya katakan, kalau pesantren itu disebut adalah kerajaan kecil yang secara kepemimpinan akan turun menurun. Dari Abah ke Kiai Ilyas, kemudian Kiai Dudung, Kiai Abun, sekarang Kiai Ubed, dan seterusnya ke bawah. Husnul niat, innamal amalu binniyat. Jadi niat yang baik. Kita membantu mengabdi sepenuh-penuhnya adalah untuk Pondok Pesantren Cipasung, kemajuan Pondok Pesantren Cipasung. Dan insya Allah dengan niat yang baik, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh saudara-saudara akan menjadi amal baik. Yang kedua adalah husnudzon, berbaik sangka terhadap orang lain. Dari semua pengurus yang ada, rois dengan sekretaris, dengan bendahara, dengan seksi-seksi, harus berbaik sangka. Jangan suudzon, tapi husnudzon, berbaik sangka. Sehingga program-program yang diciptakan di masing-masing asrama bisa berjalan dengan baik. Setelah dilantik, saudara kan ada tugas. Pertama, menyusun kepengurusan secara lengkap dengan seluruh seksi-seksinya. Yang kedua, menyusun program kerja jangka pendek, jangka menengah, apalagi 1 tahun. Kalau 1 tahun itu sangat pendek, belum apa-apa sudah selesai. Makanya dalam 1 tahun ini gaspol ya, kerja dan kerja. Yang ketiga, sebagai pengurus, yaitu harus memiliki apa yang disebut husnul tafahum, berbaik sangka, tafahum, saling pengertian sesama pengurus. Karena kan pengurus itu, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Falikulli syai'in maziyah, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi saling. Ulah kikilan jadi rois, kabisa teh ngamak we hungkul. Ari gawena eueuh. Taya picontoeunana lamun sur Pak Haji Okot ya. Harus menjadi tampil sebagai teladan. Karena teu kudu loba nyarita. Tapi ku pagawean orang menjadi contoh. Dilalatul hal khairun min dilalatil maqal. Perbuatan itu lebih baik daripada perkataan. Husnul tafahum. Yang keempat, husnul tarahum, harus saling menyayangi sesama orang lain. Apalagi saudara-saudara di situ kan di kamar bermacam-macam. Dari daerahnya masing-masing. Ada yang mahasiswa, ada yang sekolah SLTA, ada yang SLTP,
Malah ada yang di madrasah ibtidaiyah. Itu harus menjadi perhatian kita. Ulah jangan saya ukur dititahan hungkul baru dak letik teh. Tapi harus diawasi, diajari dan seterusnya. Husnul tarahum. Yang terakhir adalah istiqomah. Wastaqim kama umirta wala takunanna minal mumtarin. Istiqomah. Jadi pengurus itu harus betul-betul bekerja dan bekerja. Untuk siapa? Untuk diri kita sebagai tanggung jawab pribadi, untuk orang lain karena kita tanggung jawab terhadap orang lain dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi dari 5 hal ini harus menjadi bekal saudara-saudara di dalam rangka bagaimana saudara-saudara mengurus asrama. Jangan sampai di asrama ketika saya keliling dengan Pak Haji Ubed, Pak Koko, di asrama teh sampah meni hoream asup ge. Bau menikot namru di asrama tuh. Jadi tolong kebersihannya juga harus diperhatikan. Kalau bahasa saya kemarin harus menjadi surganya para santri. Ketika kemarin kumpul dengan pengurus asrama harus menjadi surganya. Jadi betah mereka itu di kamar, betah di asrama itu. Dan juga jangan dijadikan sebagai kuburan. Sepi gitu asrama teh. Harusnya suasana di asrama teh harus betul-betul mencerminkan sebuah pondok pesantren. Anu nalar, anu ngapalkeun, anu mutolaah, mudakaran dan seterusnya. Ulangan saya ukur ngobrol unggul di asrama teh waktu teh habis. Ya. Jadi tolong ini menjadi sesuatu hal yang harus disampaikan karena pimpinan pondok pesantren kurang sehat barusan tuh titip beberapa hal yang harus disampaikan kepada saudara-saudara. Yang terakhir, saudara-saudara harus bekerja sama antara asrama yang satu dengan asrama yang lain, antara pengurus yang satu dengan pengurus yang lain. Kerjasama yang baik tentunya. Ya, kalau kita berbicara masalah kerjasama, tentu ada beberapa hal yang ciri bagaimana bekerja sama itu dengan baik. Di antaranya pertama harus adanya kebersamaan. Kalau bahasa saya satu untuk semua, semua untuk satu. Bukan SCTP ini. Semua untuk satu, satu untuk semua. Kerjasama itu harus ada kebersamaan. Yang kedua harus ada keterbukaan. Sesama pengurus harus ada keterbukaan. Yang ketiga harus ada kepercayaan. Jadi 4K lah. Kebersamaan, kemudian keterbukaan, harus terbuka, open management. Yang ketiga harus ada kepercayaan. Kalau jadi rois, ente percaya ke sekretaris, ente percaya ke bendahara, capek sorangan gitu. Harus ada kepercayaan, harus saling ada kepercayaan. Yang keempat harus ada keyakinan bahwa kita itu mampu untuk bekerja. Kemudian yang kelima harus ada koordinasi. Koordinasi antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang terakhir harus ada kepuasan. Nah 5K ini adalah menjadi prasyarat bagaimana kita melakukan kerjasama. Saudara-saudara yang saya hormati, sebetulnya banyak hal yang ingin saya sampaikan untuk sementara sampai di sini karena dalam beberapa hari ke depan akan ada latihan kepemimpinan yang sedang dicoba oleh Pak Hobir. Nanti berapa hari kita melaksanakan Buneng untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus asrama. Jadi bagaimana cara mengelola itu, manajemennya itu yang baik itu seperti apa, dan menyangkut masalah leadership kepemimpinan, ya. Jadi kudu aya robah gitu jadi pemimpin aya nama. Ada pemimpin pesantren lagi beda ya nama kan.
Nah, jadi harus ada perubahan. Jadi harus mengikuti ya, kemana arahnya nanti pimpinan pesantren mengajak kepada kita semua. Kalau diajak lari harus lari, ya. Kalau pimpinan pesantren ngajak lari, kita jalan di tempat tidak akan maju pondok pesantren. Jadi kalau lari semuanya. Jadi gaspol lah, ya. Tetapi ketika kita sudah melangkah, jangan pernah menengok ke belakang. Tapi terus harus melangkah dan melangkah. Itu untuk kemajuan kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hudma sofa dan makadar. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.